Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di bandara yang baru kembali ya untuk kepulangan maskapai Saudia. Ini hari ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Ini pemerintah nggak ada yang serius dengan keluhan kita bahwa cukup kirim surat ke maskapai itu sudah selesai sebenarnya. Tadi saya juga ngomong lagi ke maskapai bahwa aplikasi ini sebenarnya tidak harus banget, tidak wajib banget. Yang penting punya PCR, itu diperbolehkan aja orang-orang untuk terbang gitu. Saya sampai capek ngomong-ngomong seperti ini ya, nggak ada tanggapan, nggak direspon. Padahal kemarin satu hari udah tembus 1 juta video saya itu. Tapi banyak juga yang masih nyinyir, untuk mengatakan harusnya mendaftar dari awal lah, harusnya inilah itulah. Mereka sudah mendaftar dari awal tapi aplikasinya error. Sini juga error gitu loh. E-hak error, peduli lindungi error. Dan teman-teman kalau nggak percaya, kalian bisa lihat nih ya. Jadi permintaan kita itu permintaan teman-teman TKI kita dan permintaan teman-teman semua WNI mungkin yang akan pulang, tolonglah ya. Jangan gara-gara aplikasi ini mereka sudah membuat PCR, mereka sudah vaksin, mereka sudah ada tiket, mereka tidak diperbolehkan terbang ya. Mereka ini mau pulang, cuman mau pulang ke negerinya loh. Ya, jadi kalaupun ada miskomunikasi antara pemerintah dengan maskapai, tolonglah kirim surat. Maskapai itu sebenarnya cuman ini loh, simple banget kok permintaan mereka. Mereka mengatakan silahkan kirim silahkan kirim email kepada kami bahwa aplikasi e-hak ini tidak penting gitu. Maksudnya bahwa aplikasi e-hak ini sudah dihapus dari peraturan penerbangan kayak gitu. Karena benar-benar menyusahkan banget. Dan walaupun tidak dihapus ya teman-teman, kita harapkan jangan sampai aplikasi ini diwajibkan itu aja. Jangan sampai aplikasi ini diwajibkan itu aja sih. Karena kasihan teman-teman kita nggak bisa terbang. Kita bukan nggak mau ngisi. Ya? Masalahnya di servernya yang error terus. Betul. Itulah permasalahannya teman-teman. Jadi saya sudah capek sebenarnya Pak. Teriak-teriak sudah dari 2 bulan yang lalu. Kalau teman-teman lihat di video-video saya itu, yang saya permasalahkan itu cuma e-hak ini doang. Kalau untuk karantina, vaksin dan lain-lain udahlah itu nggak apa-apa. Cuman ini orang nggak bisa terbang gara-gara e-hak ya, gara-gara e-hak. Sekarang ada peduli lindungi lah segala macam apa. Sementara kertasnya di sini itu kosong teman-teman, kertasnya kosong. Sekarang kita lagi telepon ke KJRI untuk datang ke sini petugasnya untuk mengantarkan surat tersebut agar bisa diisi manual oleh teman-teman kita. Oke Pak, makasih banyak. Ini mau pulang kemana kira-kira? Ke Batam. Batam ya? Masya Allah. Udah berapa tahun di Arab? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. 5 tahun. Ini cuti apa nihai? Kayaknya pulang habis. Pulang ya, nihai ya? Iya. Ini Pak Agus yang di grup kita? Iya. Oh Masya Allah, penumpang saya ternyata guys. Saya nggak tahu. Dari Jazan. Dari Jazan, Masya Allah. Tadi dari Jazan naik apa? Dari Saudi. Saudi juga? Iya. Oh berarti transit? Transit. Masya Allah. Oke, siap. Selamat sampai tujuan. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, sekarang kita sedang berjumpa juga dengan Bang Zai dan juga Pak Faisal Hussein. Di sini dimana waktu itu kita sudah pernah wawancara mereka berdua tentang kegaduhan masalah e-hak di bandara. Dan sekarang terjadi lagi. Apa pendapat kalian? Apa tanggapan kalian ini, Pak? Jadi tanggapan saya ya dan tanggapan kami, sebaiknya aplikasi e-hak itu udahlah dihapus saja. Karena apa? Karena e-hak itu sendiri satu, selain datanya udah bocor dan juga tidak bisa digunakan. Sementara dari pihak maskapai itu diminta harus ada aplikasi e-hak. Sementara pihak maskapai itu tidak tahu menau tentang bocornya data atau apa. Yang penting ada aplikasi e-hak. Sementara aplikasi e-hak itu sendiri sudah tidak bisa digunakan, Mas. Betul. Dan bisa dikatakan dan bisa dipastikan kalau servernya itu kebobolan. Jadi untuk pemerintah Indonesia dimohon dan diharapkan lihatlah di sekeliling kita ini para PMI yang terlantar gara-gara e-hak. Betul. Dan kami akan bantu dengan e-hak alternatif, yaitu secara manual. Ada contohnya Dimana seperti ini kita ya? sudah minta izin ke KJRI untuk melakukan e-hak secara input secara manual.
Dan ini kita usahakan dengan cara mengcopy. Tapi terbatas. Ehad. Dan ini masalahnya terbatas, Mas. Ini kalau kita mau nakal, jual 100 laku. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak peduli sama PMI, kita bisa jual ini karena kita punya gitu loh. Tapi apa? Lihatlah di sekeliling kita para PMI yang terlantar cuma gara-gara Ini mau masuk semua gara-gara Ehad. Iya, nggak bisa gara-gara masuk. Ehad, Pak. Jadi lebih baik aplikasi Ehad itu ditutup aja untuk pemerintah Indonesia. Mohon tanggapannya. Ya, siap. Berarti harapan ke depan apa nih? Jadi harapan ke depan ya perbaiki lagi apabila memang mau menggunakan secara elektronik. Jadi diharuskan ada aplikasi yang memadai yang sudah terintegrasi dengan e-hak itu sendiri. Jadi biar nggak terlantar kayak gini, Mas Azam. Kalau teman-teman kita yang booking tiketnya ke kita mungkin sudah disiapkan ya. Ini contohnya kayak Bang Zen nih. Ini kayak Bang Zen, dia punya. Saat kita sampai di sini, ya kita nggak tega, Mas. Iya. Kita minta kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri untuk memberikan apa ya? Toh ini sudah nggak guna di Indonesia, nggak guna. Di Indonesia yang dibutuhkan itu kan PCR. Betul. Ini nggak guna sebenarnya. Dulu saya pernah pulang ini cuma diminta ditumpuk-tumpukin aja. Kalau mana mau bikin aplikasi yang bagus, bikinlah yang mahal seperti Arab Saudi, yang satu server digunakan untuk semua. Seperti Absir. Antum kita mau perpanjang Iqomah harus terlalu jauh lah. Mungkin kalau untuk ke server Absir itu terlalu jauh untuk Indonesia. Jadi kita imbangilah dengan Tawakal. Di mana servernya itu bukan menggunakan server kasual seperti yang digunakan oleh e-hajj. Dan untuk istilah data bocor kayaknya itu hanya akal-akalan aja ya. Karena apa? Karena aplikasi e-hajj itu sendiri bisa dibilang nggak terlalu berfaedah di Indonesia. Jadi untuk para sahabat PMI yang lebih diutamakan itu PCR. Betul. Tapi tanpa e-hajj pun kita nggak bisa masuk. Buktinya sekarang banyak yang terlantar gara-gara e-hajj. Betul. Walaupun di Indonesia juga katanya kebijakan e-hajj ini sudah dihapus, Bang. Udah dihapus sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa dengan pihak maskapai masih tetap ngotot harus ada e-hajj. Karena apa? Apabila pihak maskapai melanggar aturan dari penerbangan internasional, yaitu maka akan mendapat denda tersendiri untuk maskapai tersebut. Berarti ini ada dari pemerintah Indonesia yang nggak ada pemberitahuan dong. Memang seperti itu. Nah itu teman-teman sebenarnya yang kita tuntut itu hanya sedikit kok. Simple aja tuntutan kita. Pemerintah kirim surat ke setiap maskapai agar aplikasi e-hajj ini jangan sampai diwajibkan menjadi kewajiban penerbangan. Kewajiban penerbangan bolehlah e-hajj ataupun vaksin itu ya. Dan untuk masalah ini insya Allah kita akan ajukan baik itu ke Kemenlu, baik itu ke DPR, pengaduan secara online. Apabila tidak didengar, kita akan tetap blow up. Karena apa? Ya, betul. Karena kami yang ada di lapangan, kami yang tahu keadaan PMI. Betul. Jadi seperti apa keadaannya saat ini? Inilah keadaan PMI yang terlantar gara-gara e-hajj. Nah ini dia contohnya teman-teman. Makasih Bang Mas Faisal. Siap. Nah ini contohnya teman-teman. Kalau nggak percaya dari kemarin ya kita sudah tunjukkan. Ini teman-teman kita yang tidak bisa masuk teman-teman. Kalau seperti ini kan hanya menimbulkan kerumunan nih. Itu tuh. Ya, itu tuh. Semua orang panik semua gara-gara aplikasi ini teman-teman. Ya. Jadi haraplah pemerintah segera sigap untuk menangani permasalahan ini. Sebenarnya ini kan permasalahan kecil banget itu ya. Permasalahan kecil, cuman nggak tahu kenapa nggak ada dari pemerintah kita yang mau sigap untuk menanggapi permasalahan ini gitu loh. Ya teman-teman, alhamdulillah sekarang teman-teman kita sudah selesai ya. Ini sudah berkurang di sini dan sudah kosong. Tinggal teman-teman kita yang masih belum melakukan check-in aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai membantu teman-teman kita dan ini sekarang di sini sudah aman lagi, terkendali, alhamdulillah. Barusan datang dari KJRI dan seharusnya ini tidak perlu terjadi lagi di penerbangan selanjutnya. Harusnya sudah tidak ada lagi seperti ini ya, sudah tidak ada lagi seperti ini, kegaduhan, kepanikan teman-teman kita yang akan pulang. Kasihan teman-teman kita. Jadi mohon banget video ini di-share lah ke pemerintah agar segera menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya kan masalah e-hajj ini kan kalau menurut saya dibutuhkannya di Indonesia. Jadi cuman Saudi Airline itu hanya takut terkena penalti.
Makanya kita dorong terus pemerintah kita agar bisa jangan sampai mewajibkan e-hak, karena selain aplikasinya sudah down dan kertas itu tidak tersedia terus di bandara, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi harap buat pemerintah segera ditangani ini, karena kasihan teman-teman kita yang akan pulang ya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.